Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur dan hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang diberikan kepada kita sekalian, baik itu berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu saja nikmat waktu yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan tentu saja jangan sampai kita lupa untuk senantiasa bersalawat kepada junjungan kita, kepada kekasih dan kecintaan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah menunjukkan juga cintanya yang sedemikian besar kepada kita sekalian, yang dengan cintanya lah kemudian sampai saat ini kita menikmati nikmat iman dan nikmat Islam. Dan semoga kelak nanti di hari kemudian kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama dengan kecintaan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dalam beberapa buku tafsir maudhu'i yang saya baca, disebutkan di dalam ayat itu ada isyarat bahwa kehidupan kita ini adalah waktu. Umur yang diberikan kepada kita ini adalah waktu. Dan waktu itu mestinya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan tentang waktu itu ada dalam 15 tempat di dalam Al-Quran. Dan sebagian dalam bentuk sumpah. Sebagaimana yang kita dapati di dalam Al-Quran di surah Al-Lail misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha." Kemudian di dalam ayat yang lain, "Wad-duha." Di dalam ayat yang lain juga di dalam Al-Quran surah Al-Asr, "Wal asr." Begitu juga di dalam Al-Quran di surah Al-Fajr, "Wal fajr walayalin ashr." Semua ini hanyalah bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan betapa pentingnya masalah waktu tersebut. Oleh karenanya sebagian sahabat, ada di antara sahabat yang kemudian yang menyebutkan bahwa kami dulu di awal-awal Islam, kami ketika saling menasihati dan saling mengingatkan, yang pertama kami saling ingatkan itu adalah masalah waktu. Kemudian salah seorang tabi'in, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, pernah juga menyatakan bahwa, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka anta ayyam." Sesungguhnya kalian ini perumpamaan atau kalian ini merupakan waktu. Jadi hidup kita ini sebagai seorang manusia adalah pengibaratan waktu yang memang kita menjalani waktu tersebut. Innaka anta ayyam. Kullama dhahaba yaumun. Setiap kali hari-hari itu kemudian pergi atau berlalu dari hidup kita, dhahaba ba'duk, maka pergi juga sebagian daripada diri kita. Pergi juga sebagian daripada umur kita. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga pernah menyatakan bahwa orang yang senantiasa menyia-nyiakan waktu atau menyia-nyiakan waktu itu sebetulnya lebih dahsyat daripada kematian. Karena orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang yang kemudian menyia-nyiakan kesempatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan umurnya untuk senantiasa beramal soleh. Sementara kematian itu cuma memisahkan antara dunia dan segala kenikmatannya. Jadi menyia-nyiakan waktu seakan-akan, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kematian hanya memisahkan kita dengan dunia dan kenikmatannya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan waktu ini, sekarang kita sementara berada di bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah ini terutama di 10 awal bulan Zulhijjah merupakan momentum di antara momentum-momentum Islam, di antara momentum-momentum syiar-syiar Islam yang seharusnya kita sedemikian memperhatikannya sebagai orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah dengan bagaimana kita mentakzim, mengagungkan momentum-momentum waktu yang di dalamnya ada kesempatan-kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mentakdim, mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia berasal dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya menjadi introspeksi dan bahan muhasabah bagi kita. Apakah 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini masih begitu terasa kedahsyatannya di dalam hati dan jiwa kita? Apakah pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menyebutkan tentang fadilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilaihi minal amal fihinna min hadhil ayyamil ashar fa aksiru fihinna minat takhlil wat takbir wat tahmid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah bagi kalian tahlil, takbir, tahmid di dalam 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tersisa kurang lebih beberapa hari lagi. Maka kesempatan kita mulai hari Jumat ini, Sabtu, Ahad dan sampai Senin untuk senantiasa menikmati momentum-momentum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita isi hari-hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini dengan banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Mari juga kita lewati hari-hari ini dengan banyak membaca doa, dengan banyak menghatamkan Al-Qur'an. Termasuk jangan sampai lupa, di hari-hari ini mari kita perbanyak sedekah, meski Rp1 ataupun Rp2. Bahkan mari kita lewati hari-hari ini dengan banyak berpuasa, terutama pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah di hari Ahad nanti insyaallah, karena puasa di hari itu akan menghapuskan 2 tahun dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Dan tentu saja konsen kita atau perhatian kita adalah di hari Seninnya, saat kita merayakan Idul Adha dan menunaikan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan. Poinnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak akan pernah melepaskan berbagai kesempatan dan momentum bagaimana kita memperbanyak ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibanding hari-hari biasa. Karena sesungguhnya seorang muslim adalah orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan saling nasihat menasihati, dengan syiar-syiar Islam yang dengannya waktu itu kemudian berlalu dengan penuh kemanfaatan baik dunianya ataupun akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ilmi wal hikmah. Qultu ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Pada hari-hari yang tersisa ini juga dari rangkaian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jangan sampai kita juga terlupa dan hilang ingatan kita dari saudara-saudara kita di bumi Palestina. Saudara-saudara se-Islam yang sejatinya atau sesungguhnya sedang menggantikan peran kita dalam menunaikan tugas suci dan mulia, yaitu menjaga dan mempertahankan kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa dan bumi Al-Quds. Hari-hari yang tersisa dari rangkaian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang terbaik bagi kita untuk senantiasa memanjatkan doa, bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita, tapi juga doa untuk mereka, saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana kita mendoakan mereka untuk senantiasa meneguhkan jiwa mereka, menguatkan raga-raga mereka, dan menyegerakan pertolongan untuk jihad mereka.
Dan bagaimana kita mendoakan kehancuran untuk para Zionis dan semua pihak yang mendukung genosida dan kezaliman mereka di sana dan dimanapun. Hari-hari yang tersisa dari rangkaian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari terbaik untuk kita menyisihkan sedikit harta yang Allah titipkan kepada kita untuk mendukung perjuangan dan meringankan kesulitan, meringankan beban-beban yang mereka hadapi sejak 200 hari terakhir. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama senantiasa berdoa untuk kebaikan diri kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, dan yang lebih penting saudara-saudara kita di Palestina. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din ya aziz ya qahar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ihwanana al mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ihwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ayyidhum bi ta'yidik wahfadhum bi hifdik ya qawi ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.